Oke, kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama drone yang diterbangin pakai remote control. Tapi, pernah kebayang nggak gimana kalau drone itu bisa terbang sendirian? Bener-bener sendiri, tanpa ada pilot manusia sama sekali. Nah, ini dia nih, lompatan besar yang lagi terjadi di dunia robotika. Dari yang tadinya cuma pakai remote, sekarang jadi penerbangan otonom. Dan pertanyaan besarnya ya ini, gimana sih caranya kita ngajarin robot buat melihat sekaligus terbang sendiri? Coba bayangin deh, kita harus ngajarin mesin buat paham apa yang dia lihat, terus dalam sepersekian detik harus bikin keputusan buat terbang di dunia nyata. Ini bukan cuma susah loh, ini salah satu tantangan paling gede di dunia robotika sekarang. Dan inilah alat tempur yang sering mereka gunakan. Kuadratator kayak gini tuh ibaratnya tikus labnya dunia penelitian penerbangan otonom. Kenapa? Soalnya dia lincah, harganya relatif terjangkau, dan jadi platform yang pas banget buat ngetes algoritma-algoritma fisik komputer yang super rumit itu di dunia nyata. Baik, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih para peneliti ini mecahin tantangan ini? Dan kita nggak akan cuma lihat 1-2 eksperimen aja ya. Yang akan kita bahas ini adalah hasil dari upaya ilmiah super besar yang benar-benar menyisir seluruh bidang penelitian ini. Jadi, para peneliti di balik sumber kita ini melakukan yang namanya studi pemetaan sistematis. Gampangnya gini, mereka mulai dengan lebih dari 2.000 paper penelitian. Banyak banget kan? Terus semua itu disaring, difilter, sampai akhirnya terpilih 144 studi yang paling krusial. Jadi, yang kita lihat ini benar-benar intisarinya, the best of the best di bidang ini. Dan ternyata bidang ini tuh benar-benar meledak. Coba deh lihat lini masa ini. Sebelum tahun 2007, ini tuh topik yang ya lumayan sepi peminat. Tapi abis itu, minat penelitiannya langsung meroket. Puncaknya di tahun 2017, jumlah makalah yang terbit tiap tahunnya paling tinggi. Ini nunjukin kalau masalah ini tuh jadi super penting dan mendesak buat dipecahkan. Jadi, masalah besar pertama yang harus dipecahin itu apa sih? Simpelnya gini, kita harus kasih si drone ini semacam indera perasa lokasi. Ya kayak kita aja kan, kalau kita nggak tahu kita lagi di mana, ya mana bisa kita pergi ke tempat lain. Nah, ini yang disebut navigasi visual. Intinya, drone ini menggunakan kameranya sebagai mata utama. Tujuannya cuma satu, supaya si drone setiap saat bisa jawab 2 pertanyaan simpel tapi krusial. Gue lagi di mana? Dan gue lagi ngadep kemana? Dan cara pendekatannya pun beda-beda tergantung lingkungannya. Kalau di dalam ruangan, mereka bisa pakai penanda buatan yang simpel kayak gini, yang gampang dikenali. Tapi, begitu di luar ruangan, wah, tekniknya jauh lebih canggih. Misalnya, drone harus mencocokkan apa yang dia lihat dari kamera dengan peta satelit, cuma buat tahu posisinya di mana. Oke, drone-nya sekarang udah pinter, udah tahu dia ada di mana. Terus apa? Ya tantangan berikutnya adalah bergerak. Ini tuh kayak kita ngajarin drone keterampilan motorik halus dan keseimbangan, tapi bayangin ngajarinnya di udara. Kuncinya ada di sini, namanya kontrol berbasis visi. Gampangnya, apa yang dilihat sama mata kamera drone itu nyambung langsung ke baling-balingnya. Jadi kalau kameranya lihat drone mulai miring, dia harus tahu cara ngatur putaran baling-baling biar stabil lagi. Atau kalau dia lihat landasan pendaratan, dia harus tahu gimana caranya mendekat dengan mulus. Dan tabel ini nunjukin fokus para peneliti itu kemana aja. Kelihatan jelas banget kan? Pendaratan otonom itu jadi juaranya. Paling banyak dipelajari, ada 27 studi. Masuk akal banget sih, soalnya mendarat itu salah satu momen paling kritis dan susah dalam penerbangan. Bahkan buat pilot manusia sekalipun. Jadi ngajarin drone buat bisa mendarat sendiri itu ya jadi prioritas utama. Nah, level selanjutnya, drone ini nggak cuma sekedar terbang dari titik A ke B. Dia mulai berinteraksi sama dunia di sekitarnya. Anggap aja ini level di mana kita ngajarin dia buat punya fokus dan refleks. Di sini ada 2 konsep penting yang beda ya. Yang pertama, pelacakan target. Ini soal fokus. Jadi drone-nya ngunci satu objek tertentu, entah itu mobil atau orang, terus ngikutin kemanapun objek itu pergi. Nah, yang kedua, deteksi dan hindari. Ini lebih ke soal kesadaran lingkungan. Dia harus bisa deteksi apapun yang mungkin nabrak dia. Pohon, gedung, drone lain, dan langsung mereaksi buat menghindar. Nah, ini dia contoh nyatanya. Yang kiri misinya cuma satu, ikutin mobil itu, fokus. Yang kanan misinya beda total. Awas, ada rintangan di depan. Dia harus waspada sama hal-hal tak terduga dan cepet-cepet cari jalan lain buat menghindar. Sama-sama pakai kamera, tapi tujuannya beda banget. Oke, kita udah bahas nih masalah-masalah besarnya.
Sekarang, yuk kita intip dapur para peneliti. Alat apa sih yang sebenarnya mereka pakai buat ngebangun drone-drone pinter ini? Perangkat keras dan perangkat lunak apa yang lagi ngetren di lab? Pertanyaan ini penting banget. Dan jawabannya, mungkin bakal sedikit bikin kaget. Pertama, kita lihat dari jenis drone-nya. Angkanya jelas banget, 71%. Hampir 3/4 penelitian pakai drone jenis sayap putar. Ya, ini tuh kuadrator dan sejenisnya. Kenapa? Karena mereka lincah banget dan bisa diam di udara atau hovering. Jadi pas banget buat eksperimen. Nah, persisnya mesin kayak gini nih yang kita omongin. Drone multirotor ini udah kayak jadi standar wajib lah di dunia penelitian. Soalnya serbaguna, gampang dimodif, dan jadi platform yang stabil buat nempelin semua kamera dan komputer yang dibutuhkan. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling mengejutkan. Mungkin kita mikir, para peneliti pasti pakai sistem kamera yang canggih, banyak gitu kan. Ternyata salah besar. 80% penelitian itu cuma pakai satu kamera, cuma satu. Ini nunjukin kalau fokusnya itu bukan nambahin banyak perangkat keras, tapi bikin algoritmanya yang super pinter. Intinya, bikin drone-nya lebih cerdas, bukan lebih berat. Terus semua ini tujuannya kemana sih? Ini bukan cuma soal bikin drone yang lebih jago buat ngambil video sinematik atau ngirim paket loh. Tujuan akhirnya ternyata jauh lebih personal. Para penulis risetnya sendiri bilang gini, semua ini mengarah ke model masa kini dan masa depan dari kapasitas pemantauan pribadi yang sepenuhnya otonom. Artinya apa? Artinya mereka lagi ngebangun robot asisten pribadi. Coba bayangin deh, ada drone kecil yang bisa terbang sendiri di rumah buat bantu orang tua kita, mastiin mereka aman atau sekedar bantu tugas-tugas harian. Teknologi yang kita bahas barusan inilah fondasinya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah asisten terbang pribadi ini bakal ada, tapi kapan dia bakal datang. Dan ini ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kita semua renungin, kalau kamu punya satu, mau kamu pakai buat apa?